bisa dipotong. Ya, siap. Ya, selamat datang di dunia antah berantah ini. Kita dulu, kotor. Ya. Assalamualaikum. Selamat berjumpa di channelnya Kreatif bersama menggunakan sampah. Anda bisa melihat kan? Dan mungkin semua sudah paham dan tahu bahwa kantong plastik itu merupakan sampah yang sangat mengganggu, dan pemerintah sudah sedikit demi sedikit mengurangi penggunaan kantong plastik seperti di beberapa swalayan atau kantong di toko-toko itu sudah tidak lagi menggunakan kantong plastik, karena kantong plastik itu merupakan sampah yang sangat bahaya sekali untuk lingkungan, karena namanya juga plastik, tidak bisa diuraikan kembali. Nah, bagaimana caranya kita mensiasati secara bijak agar sampah plastik ini tidak terus-terusan mengganggu lingkungan, ya? Misalnya, nah kalau pasar tradisional, warung kan masih tetap menggunakan plastik. Ini mungkin bisa dilihat kan? Ini kantong mukena, ya, yang menggunakan dari kantong kresek atau anti repot atau kantong plastik. Ini juga dompet ini. Kemudian ada lagi, nah ini misalnya mana tadi tuh? Ini tali masker. Nah, ini semua dari kantong plastik. Bagaimana caranya kita melakukan, misalnya membuat kantong plastik atau kantong kresek ini menjadi barang berguna? Kita harus memulai dari membuat kantong-kantong plastik ini yang warna-warna berserakan di mana-mana ini menjadi sebuah benang, ya, seperti ini. Bagaimana caranya membuat benang ini? Ada teknik tertentu. Kalau sudah menjadi benang, apapun bisa kita buat dari ini. Bukan hanya dompet atau misalnya tas serbaguna. Casing handphone juga bisa, konektor atau penyambung masker juga bisa, bahkan untuk maskernya juga bisa, jas hujan, pokoknya semua perabotan rumah itu, box tisu, cover magicom, covernya aqua galon atau galonan itu bisa, semuanya menggunakan ini. Langkah yang pertama bagaimana? Kita buat dulu ini menjadi benang seperti ini. Caranya kita ambil nih kantong ini akan kita jadikan benang, ya. Caranya nih, simpan di sini. Ini bisa diperhatikan. Alatnya apa? Gunting, tapi gunting harus yang tajam, ya. Ini nenek kebetulan nggak ada gunting tajam, khusus aja nanti untuk plastik. Nah, ini kan kantong, lihat kantong kan, yang masih utuh. Nah, kita potong dulu. Ini bagian bawahnya, ini bagian talinya. Kita potong ini dari sini nih kita potong. Nih, bawahnya kita potong. Kemudian juga ini bagian talinya kita potong juga, ya. Ingat, potongan ini jangan dibuang karena ini masih bisa kita manfaatkan. Ini bisa menjadi bunga yang cantik sekali dari sampah ini. Ininya juga, pokoknya tidak ada yang kita buang, tidak ada yang kita jadi yang tidak ada yang kita sumbangkan untuk mencemari lingkungan. Ini nanti harus punya tempat, masukin misalnya ke box, rapih semua. Nah, ini kita buka. Ini kita buka. Ini ada yang bagian yang nggak kepotong, dipotong ya. Gak usah takut salah. Namanya juga sampah tuh. Nah, tuh kita buka. Jadi seperti ini kan, seperti raglan kalau di kaos itu. Udah bolong. Ini kita akan potong tidak putus menjadi bagian-bagian kecil. Caranya bagaimana? Nah, kalau misalnya harusnya ya, misalnya kita mau ambil ukuran segini. Nah, potong-potong segini. Nggak mungkin kan kita ukur. Nah, kita cari cara bagaimana nih caranya motong. Untuk mempermudah misalnya nih, ini kita lipat aja nih jadi 2. Nih, lipat jadi 2 ya.
Untuk apa? Untuk mendapatkan ukuran yang sama persis nggak mungkin ya, tapi mendekati sama lah. Nah ini kita potong tuh dari arah bawah. Awas, perhatikan, bukan dari sini ya, melibatnya bukan ke sini, tapi ke sini. Tuh ke sini ya. Oh begini juga bisa caranya nih. Ini sudah kita lipat kan? Nih ada bagian tuh lipatan tengah kan? Nah kita ambil dari bawah. Tet, ini gunting. Terus saja ke atas. Terus. Nah, stop. Jangan sampai putus tuh. Sudah ada 2 bagian kan? Ini nanti kita bagi 2 lagi, bagi 2 lagi, bagi 2 lagi sampai ukuran yang kita inginkan, ukuran benang. Misalnya sampai segede gini. Ingat, ketebalan kantong atau kreseknya ini harus kita perhatikan. Kalau tebal nanti harus kecil motongnya, kalau tipis agak lebar. Nah ini kan bisa seperti ini kan. Kalau misalnya sulit ini ya kita ambil, oh ini nih, ambil lagi nih tengahnya, potong lagi. Nih. Nah, potong lagi. Ini juga kan? Ini potong lagi. Nih kita potong lagi. Ini misalnya ini masih kita potong lagi sampai akhirnya bisa gini. Nih. Tuh. Ya kan? Bagian atasnya masih utuh tuh, belum kepotong, tidak terpotong. Sementara ini sudah awir-awiran, tahu nggak awir-awiran? Bahasa Jerman Barat nih awir-awiran tuh kan? Nih, nah ini kalau kita potong lurus aja lepas, ya. Bagaimana tekniknya supaya potongan ini akan bersambung nanti? Nah caranya gini. Nah lihat nih, ini kan biar kelihatan tuh. Ini kan ini ada sudut kan ketemu, ini berarti lepas nih. Contoh nih. Ini kalau kita potong lurus nih. Ini kita potong lurus kan? Lepas, ya kan? Nah, bagaimana supaya tidak lepas? Ini kita ambil nih dari tengahnya nih. Dari tengah ke sudut. Nih, dari tengah ke sudut nih. Tek. Tuh. Kan? Nggak lepas kan? Nah, berikutnya harus ketemu nih. Sudut ini ke sudut ini. Jangan loncat sudut ini ke sini, nanti putus juga. Jadi kita ini tuh sudut ke sudut kan. Nah tuh kan, ini juga sudut ini ke sudut ya, sampai habis. Nih contoh bisa ini nih, sudut lepas, sudut lepas, nih lepas, nih lepas, nih pas, nih sudut dengan sudut ya. Nah tuh ini arahnya ke sudut. Nah, oh kalau misalnya terjadi loncat dari sini misalnya ke sini, ya nggak nyambung, nanti terputus ininya benangnya. Nah ini kan. Nah sekarang, nah ini kan tuh liatin, ini udah, nah ini kan, ini bagaimana nih ini nih, kalau kita potong lurus lepas, ini ada cincin lagi kan, makanya jangan lurus. Ini kita potong serong, ini potong ke serong ke sini, tuh sudah jadi benang. Sekarang satu produk itu kalau misalnya bikin bunga, ya gimana ukuran kantongnya, satu kantong bisa. Tetapi kalau misalnya kita bikin, contoh misalnya kalau kita mau bikin tutup galon, itu perlu 50 kantong yang ukurannya besar ya, medium ya. Nah ini nih bagaimana ini, ya kita gulung. Menggulung itu supaya tidak ngabugruk gini, juga untuk nanti menekan ini supaya agak ngerintil. Nah cara gulungnya lihat, gini aja nih, tuh ini kesini dulu nih. Nah
kan bisa bila diperlintir ini nih, maksudnya fungsinya itu gitu, teka ini. Nah, gulung ya. Nah, ini kita gulung sampai ngegulung. Nah, sampai seperti ini. Tuh, ini kan sudah gulungan nih. Nih sudah nah gulungan kan. Nah, kita jepit nih ini ke sini, tat, simpen. Satu produk itu mungkin perlu banyak kantong kan? Perlu banyak kantong. Bagaimana nanti? Oh, kalau misalnya kurang, kita potong lagi kantong itu. Udah seperti benang seperti ini, kita sambung. Usahakan ketebalan jenis kantongnya sama. Nih, sambungnya ini gini kan? Biasa aja, talikan aja biasa. Nih. Tuh, talikan biasa. Nah, begitu. Nih kita gulung. Jadi misalnya kesel, oh banyak sampah, satu-satu aja, ketemu satu kita potong, ketemu satu kita potong, supaya kita punya stok gulungan itu macam-macam. Karena misalnya kalau ketemunya kantong-kantong kecil, ya sulit sekali misalnya, aduh nggak cukup ini, mau bikin bandok nggak cukup, bikin tali masker nggak cukup, ya kumpulin aja dulu supaya rapi. Nih, ini kan nanti bisa disimpan rapi. Ini sudah gulungan itu, kalau udah gulungan ini nanti, oh mau dibikin tas, mau dibikin apa, bisa saja, gitu ya, paham kan? Ya, mudah. Caranya, mulai belajar dari kantong yang kecil dulu. Udah, misalnya salah, lihat lagi tutorialnya. Ini lagi dipus, dulpos. Ini lagi, oh lihat lagi tadi kesalahannya di mana. Kalau sudah lancar, baru ke kantong yang besar, ya kan? Karena nanti ada teknik-teknik lain. Misalnya kalau kita sudah terbiasa, contoh misalnya ini kalau besar seperti ini kan sulit nih, ya kan? Setelah dipotong ini kan kita bisa menggunakan teknik. Nih contohnya nih, kita dapat kantong seperti ini misalnya, ya. Nih, setelah kita potong misalnya ini, nih, sulit sekali misalnya nggak ininya karena lebar. Ini jadi guntingnya harus gunting besar juga kalau nggak ini. Nah, ini jangan lupa ini dirapihkan ya ujung-ujung sininya ya, supaya nanti kita mendapatkan benang yang bagus. Nah, ini yang anggap aja rapi. Nah, lihat tuh kan ini kan sulit sekali nih kalau sudah lebar seperti ini tuh agak sulit nih motongnya. Jadi kita bisa gunakan teknik, bisa dilipat. Bisa dilipat. Nah, ini kan bisa dilipat. Potongnya dari sini. Insya Allah nanti kalau sudah makin mencoba, kita makin bisa ya. Tidak usah takut salah, mulailah. Nah, kalau sudah ini artinya kita sudah hatam tuh. Hatam menyiapkan bahan untuk membuat berbagai macam produk. Awam sering mengatakan ini produk rajutan, sebetulnya tekniknya teknik kroset. Kroset itu menyilang, disilang kita itu ini disilang-silangkan menggunakan alat yang disebut. Nah, ini juga orang macam-macam nih. Ada orang yang mengatakan ini hook, karena ada bengkokannya tuh. Ini hook. Kalau orang Jerman Barat bilangnya hack pen. Ya nggak apa-apa lah untuk ngehack, nggak tahu nih hack dengan pennya nggak ngerti. Ini atau pengait, kan nanti kita kait tuh, caranya nyilang itu mengait. Demikian tutorial membuat benang dari kantong keresek. Mudah-mudahan bisa berguna, dan untuk mengikuti belajar terus kita mengolah sampah atau limbah yang tidak berguna, yang mengotori lingkungan menjadi barang-barang yang berguna. Ikuti terus channel kita ini, channel kreatif bersama Mas Agi ya. Dan mangga.